sinyal positif. Miss Hilgers ingin bela timnas U23 Indonesia. Kabar menarik datang dari bek keturunan Indonesia, Miss Hilgers. Ia memberikan indikasi ingin membela timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan di tengah perjuangan Garuda Muda menggarungi Piala Asia U23 2024. Sebagaimana diketahui, Miss Hilgers sempat mengutarakan penolakannya untuk membela timnas beberapa tahun yang lalu. Sempat beredar kabar hal tersebut berkaitan dengan restu orang tua. Sebab pemain berusia 22 tahun ini memang masih memiliki kemungkinan untuk membela timnas Belanda. Mengingat dirinya berkompetisi di kasta tertinggi Liga Belanda Eredivisie bersama FC Twente. Kendati demikian, keluarga Hilgers kerap berkunjung ke Indonesia beberapa waktu terakhir ini, dan sang pemain kini mengutarakan keinginannya untuk ikut berkunjung. Setelah wawancara kepada Live After Football, Hilgers berbicara tentang keinginannya untuk mengunjungi Indonesia. Meski tidak menyatakan secara tersirat, berlibur ke Indonesia menjadi indikasi terbaru dari bek tengah ini mengenai kemungkinan berkostum Garuda, karena antusiasme yang tinggi dari masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Masyarakat Indonesia sangat antusias. Jika saya atau FC Twente mengunggah foto, pasti banyak reaksi dari masyarakat Indonesia. Saya ingin mengunjungi Indonesia secepatnya dan berlibur ke sana. Sayangnya, karena sepak bola Eropa dan babak playoff, liburan kali ini terlalu singkat, ujar pemain berusia 22 tahun tersebut. Menariknya lagi, Miss Hilgers sendiri telah memberikan banyak kode terkait minatnya membela tim merah putih. Salah satunya ketika sang pemain mulai menggunakan hashtag Kita Garuda dalam unggahan akun Instagram pribadinya. Miss Hilgers sendiri memiliki darah Minahasa dari ibunya, Linda Tombek. Beberapa bulan yang lalu, sang ibu bahkan berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, di mana hingga saat ini Hilgers sendiri belum pernah dipanggil membela timnas Belanda di level senior. Hal tersebut membuka peluang bagi sang pemain untuk bisa membela lambang Garuda di dada. Polemik perpanjangan kontrak Sintayong. Pertama, dapat tawaran dari tim lain. Meski ada rumor yang menyebut Sintayong mendapatkan perpanjangan kontrak selama 3 tahun, namun faktanya tidak demikian. Ex-pelatih timnas Korea Selatan itu telah sepakat dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk bertahan setidaknya hingga Juni 2024 ini. Jangka waktu tersebut dipilih karena Sintayong masih harus menukangi timnas Indonesia U23 meski telah mencapai target lolos 16 besar Piala Asia 2023. Menariknya lagi, Sintayong mengungkapkan bahwa selama Piala Asia 2023 beberapa waktu yang lalu, ia menerima tawaran dari tim nasional lain. Pernyataan tersebut disampaikan kepada media Korea Selatan Sport Kyunghya di Doha, Qatar. Kedua, PSSI minta Sintayong fokus. Ketua PSSI Erick Thohir menekankan kepada Sintayong agar terlebih dulu berfokus bersama timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Setelah itu, pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak antara PSSI dan Sintayong akan dilakukan. Kendati demikian, semua hal bisa terjadi mengingat perjuangan Garuda Muda di Piala Asia U23 kali ini tidak mudah. Hal terbukti berkat banyaknya kecurangan tuan rumah Qatar yang bisa mempengaruhi target Sintayong untuk bisa lolos dari fase grup. 3. Target yang lebih tinggi. Selain meminta Sintayong untuk fokus, Erick Thohir juga mengungkapkan bahwa apabila kontrak Sintayong diperpanjang harus ada target baru yang lebih tinggi untuk disepakati. Jika begitu, sepak bola Indonesia akan dapat berkembang jauh lebih tinggi lagi di masa jabatan Sintayong berikutnya. Dukungan pun mengalir dari beberapa pengamat sepak bola tanah air seperti Bung Binder dan juga Coach Justin. Sebagai supporter, sudah sewajarnya kita juga mendukung perjuangan Sintayong untuk memajukan sepak bola Indonesia. Kontroversi berlanjut, media asing soroti wasit pilihan AFC. Kepemimpinan buruk wasit Nasrullah Kabirov pada laga pembuka Piala Asia U23 2024 antara Qatar versus Timnas U23 Indonesia tak ada hentinya mendapatkan sorotan dari banyak pihak. Kali ini media asing ESPN dalam tulisannya turut menyoroti kegeraman Timnas U23 Indonesia, yakni atas keputusan wasit asal Tajikistan tersebut.
Sebagaimana diketahui pada laga tersebut, sejumlah keputusan buruk wasit merugikan timnas U23 Indonesia. ESPN pun memahami kekecewaan para punggawa Garuda Muda yang telah berjuang mati-matian di atas lapangan. Ketika Indonesia kalah 2-0 dari tuan rumah Qatar dalam pertandingan pembuka Piala Asia AFC U23 2024 pada hari Senin, reaksi setelahnya berpusat pada kemarahan terhadap keputusan penting wasit di Stadion Jassim bin Hamad. Dan hal itu dapat dimengerti. Tulis ESPN. Menariknya, ESPN mencatat momen di mana Nasrullah Kabirov melakukan kesalahan fatal dalam mengambil keputusan. Di antaranya, ialah ketika wasit memberikan kartu merah kepada Ivar Jenner pada menit pertama babak kedua usai dianggap melakukan tackle kepada Saif Eldin Hasan. ESPN sendiri beranggapan bahwa insiden tersebut terjadi secara 50-50. Alhasil kartu merah itu membuat merusak konsentrasi pemain timnas U23 Indonesia. ESPN juga menyebut bahwa kesalahan wasit dalam momen kartu merah Ivar Jenner menjadi momen penentu hasil pertandingan. Media asal Inggris itu menilai timnas U23 Indonesia masih bisa mengakhiri laga dengan penguasaan bola dan peluang yang lebih unggul dari lawan. Kendati demikian, Garuda Muda harus segera bangkit sebelum berjumpa dengan Australia pada laga kedua Grup A Piala Asia U23 2024.